Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di TK TV Channel, TV-nya Guru Indonesia bersama Elis. Pada kesempatan hari ini saya mau sharing mengenai Gupres. Karena kebetulan saya terpilih menjadi guru berprestasi tahun 2020 untuk tingkat kecamatan, dan insya Allah sekarang mau maju ke tingkat kabupaten. Tapi sebelum menyimak video aku, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sebenarnya ini hanya sebagai ajang motivasi untuk aku dan juga untuk guru semuanya. Karena tahun ini saya kepilih menjadi guru berprestasi untuk tingkat kabupaten ya. Nah, kemarin alhamdulillah sudah dapat untuk tingkat kecamatan juara 1, dan sekarang mau ke kantor mau memberikan portofolio, karena itu salah satu syarat utama, harus memberikan portofolio kita, harus dilampirkan semuanya. Teman-teman tahu tidak apa aja yang ada di dalam portofolio kita? Simak ya. Nah teman-teman, namanya juga kan guru berprestasi, jadi memang prosesnya panjang juga dan banyak yang harus dipersiapkan karena tidak mudah. Nah di dalam isi portofolio itu kita harus melampirkan salah satunya adalah kualifikasi akademik kita. Yang paling bagus katanya jenjangnya harus S1 dan juga linier. Dan juga kita harus melampirkan sertifikat kita selama seminar yang berhubungan dengan pendidikan kita. Misalkan seminar yang mengenai tentang dunia pendidikan. Dan juga kita harus melampirkan pengalaman kerja kita udah berapa tahun, dan juga harus ada bukti fisiknya, misalkan ada SK-nya gitu, seperti itu. Terus kita juga harus melampirkan bukti kalau kita sudah mengajar, misalkan bukti kegiatan belajar mengajar seperti kegiatan ada promes, ada prota, ada rencana pembelajaran harian, mingguan, jadi harus ada. Tapi itu biasanya 2 semester terakhir. Dan untuk sertifikat seminar biasanya yang dimasukkan itu 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Tapi saya memasukkannya sih dari awal sampai akhir saja, karena saya juga butuh buat dokumentasi diri saya pribadi. Nah terus apalagi ya, pengalaman kita, misalkan kita pernah ditugaskan selain di sekolah nih, kita ditugaskan untuk mengisi acara di mana, atau misalkan kita menghadiri penelitian, seminar, pelatihan, atau kita ditugaskan untuk mengikuti upacara bendera atau rapat-rapat. Nah itu juga harus ada surat tugasnya, dan kalau bisa dilampirkan bukti fisik berupa foto, dokumentasinya itu harus ada, itu menambah poin juga. Nah terus apalagi ya, terus setelah itu ada prestasi kita selama bekerja dari awal sampai akhir juga ya dimasukkan untuk menambah poin. Misalkan kita pernah juara apa, terus juga sekolah kita atau siswa yang kita bina itu pernah juara apa, kita pernah membimbing anak didik kita mengikuti lomba apa, itu ada catatannya. Terus kita membimbing teman sejawat atau siswa kita bimbingan, nah itu ada juga. Nah ini nih ya, coba dilihat di sini. Nanti ini covernya, karena kebetulan saya guru PAUD, jadi warnanya merah kalau guru TK. Kalau untuk kepala sekolah itu warnanya kuning. Nah saya ini merah. Di sini ada logo Tuturi Handayani. Baru di sini ada dokumen portofolio. Nah kebetulan karena saya diajukannya tingkat Kabupaten Bandung. Jadi di sini lomba guru TK berprestasi tingkat Kabupaten Bandung tahun berapa. Di sini disusun oleh siapa. Nah, gitu ya, ini untuk covernya. Nah, nanti di sini teman-teman pastinya ada lembar pengesahan di sininya.
ada juga biodata peserta. Nah, di sini boleh menulis kata pengantar, dan yang utama itu adalah daftar isi. Ada sih beberapa yang tidak memakai halaman, tapi saya memakai halaman karena biar memudahkan juri untuk melihat kalau ini adanya di halaman ini adanya di halaman ini, seperti itu. Nah, di sini di daftar isi, saya melampirkan adanya kata pengantar, ada daftar isi, ada latar belakang, ada motivasi diri penulis, ada prestasi yang menurut pandangan saya bahwa prestasi bisa dikatakan guru berprestasi itu seperti apa. Nah, terus di sini ada harapan-harapan juga. Nah, setelah itu saya baru lampirkan dokumen portofolio saya yang salah satunya sebagai syarat untuk mengikuti guru berprestasi. Nah, di sini ada apa aja ya? Ada kualifikasi akademik, yang ke-1, yang kedua ada sertifikat pelatihan pendidikan atau workshop, ada sertifikasi profesi yang udah sertifikat. Apa sih yang udah sertifikasi? Itu bisa dilampirkan sertifikatnya atau nomor sertifnya juga. Nah, di sini ada pengalaman mengajar yang tadi sudah saya sebutkan. Terus ada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran juga. Pasti teman-teman sudah pernah tahu ya. Nah, itu makanya dari sekarang teman-teman harus rajin dokumentasi, karena sekarang tuh kan ya bukan selfie untuk hal-hal yang tidak baik ya, tapi seenggaknya kita harus punya dokumentasi. Nah, pas sekarang lagi dibutuhkan untuk kegiatan lomba seperti ini tuh sih foto-foto atau berkas bukti fisiknya tuh ada, jadi tinggal dimasuk-masukin, dilampir-lampirin seperti itu ya. Nah, terus setelah itu SK juga biasanya sih dari 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Sebenarnya tiap tahun tuh suka berubah-berubah. Nanti suka ada juknisnya, juknis Gupres 2019, sekarang 2020. Tapi yang Gupres 2020 saya mengikuti juknisnya yang 2019. Nah, itu teman-teman. Tapi seterusnya setelah ini diberikan, nanti ada juga tahapan berikutnya, yaitu kita istilahnya itu di karantina nanti dikumpulin semua yang ikut lomba, dan di sana kita akan ada proses tes tulis, ada wawancara, ada presentasi kita berupa PowerPoint nanti menjelaskan karya yang sudah kita buat. Kalau dulu sih berupa PTK atau PTS. Nah, kalau sekarang berupa best practice. Nanti kita ada bukti fisiknya juga. Nah, setelah itu sih katanya kita juga dikocok nanti buat alat peraga inovatif, tapi dibuat di lokasi itu sendiri. Nah, teman-teman, itulah bayangan bagaimana kita mengikuti lomba guru berprestasi. Tapi karena pengalaman saya ini baru tingkat kabupaten, mungkin itu persyaratannya sekilas guru berprestasi tingkat kabupaten. Nah, mohon doanya ya supaya saya bisa sukses di tingkat kabupaten dan menjadikan pengalaman baru buat saya, menambah ilmu baru, teman baru juga. Karena yang utama bukan masalah juara atau tidak juara, tapi saya nanti bisa menemukan sesuatu di sana, ilmu baru, pengalaman baru. Teman-teman, jangan takut untuk mengikuti lomba-lomba ya, apalagi ini lomba guru berprestasi. Pasti semuanya bisa. Harus percaya diri, harus bisa. Bismillah. Oke, terima kasih. Itulah pengalaman saya dalam mengajukan prasyarat-prasyarat atau tahapan-tahapan untuk mengikuti lomba guru berprestasi tingkat kabupaten. Oke, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dadah.